Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Aini dengan NPM 1911100331 akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. A. Hakikat manusia dalam Islam. Muhammad Quraisy Shihab menunjukkan ada 3 kata yang digunakan Al-Quran dalam menyebutkan manusia. Yang pertama ada bashar. Penggunaan istilah bashar dalam Al-Quran lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek fisik yang tampak pada manusia secara umum, seperti kulit, rambut, bentuk fisik secara umum, dan kebutuhan biologisnya. 2. Kata-kata yang terdiri dari alif, nun, dan sin. Kata insan dalam Al-Quran digunakan untuk menunjuk manusia dengan seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raganya. Perbedaan manusia antara satu dengan yang lainnya adalah karena perbedaan fisik dan kecerdasan, menggambarkan perbedaan-perbedaan dalam aspek kerohanian, keilmuan, dan akhlak. Yang ketiga ada Bani Adam dan Dzurriyyah Adam. Dzurriyyah berkaitan sesuatu yang diperoleh anak dari orang tuanya. Bila kata dzurriyyah dikaitkan dengan Adam, lebih menggambarkan keturunan dari mana seseorang berasal dan sifat-sifat bawaannya yang dibawa sejak lahir. Di sini tampak pula bahwa ada sifat-sifat bawaan yang kurang lebih sama diwariskan secara umum secara turun-temurun melalui proses perkawinan sejak dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara positif. Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu pada prinsipnya condong kepada kebenaran sebagai fitrah dasar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan potensi kecenderungan, yaitu cenderung kepada kebenaran, kepada kebaikan, pada keindahan, kepada kemuliaan, dan kepada kesucian. B. Hakikat masyarakat. Sebuah masyarakat pastilah sebuah komunitas, di mana individu-individu berkumpul menjadi satu kelompok. Untuk bisa menjadi komunitas, tentu saja ada juga pihak yang mengumpulkan dalam sebuah perkumpulan. Konsep masyarakat mengandung makna bahwa tidak ada satu individu pun yang bisa hidup tanpa masyarakat. Untuk itu, manusia harus hidup bermasyarakat. Tujuan utama Al-Quran menegakkan tata masyarakat yang adil. Manusia melaksanakan kewajiban harus bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat dengan perbedaan bahasa dan kulit berasal dari satu sumber atau min nafsin wahidah. C. Ciri-ciri masyarakat ideal dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa terma yang dinisabkan kepada kata masyarakat atau ummah, sehingga membentuk suatu gagasan atau konsep tentang masyarakat ideal yang diciptakan Al-Quran. Terma tersebut adalah yang pertama ummatan wahidah atau masyarakat yang satu, yang kedua ummatan wasaton atau masyarakat pertengahan moderat dan adil, yang ketiga ummatan muqtasidan atau masyarakat yang tidak berlebihan, dan khairu ummah atau masyarakat terbaik, unggul, dan ideal. D. Masyarakat Madani perspektif Islam. Masyarakat Madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensi umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, politik, dan kemajuan-kemajuan bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Imam Ghazali, Al-Farabi, dan yang lain. E. Hakikat alam dalam Islam. Mara Gustam berpendapat dalam masalah hakikat alam dalam pandangan Islam, antara lain, yang pertama, seluruh alam ini adalah makhluk Allah dan diciptakan dengan punya tujuan tertentu, yakni semua menghadap Tuhan. Yang kedua, alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan alam tunduk kepada sunnatullah tersebut sesuai ukuran yang telah ditentukannya. Yang ketiga, kehidupan manusia tunduk kepada sunnatullah kemasyarakatan. Allah telah mengatur sunnah ini bagi kehidupan manusia. Yang keempat, seluruh alam ini tunduk kepada Allah baik peraturan, perintah, dan kehendaknya. Yang kelima, alam ini merupakan nikmat Allah bagi manusia. Salah satunya yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah bahwa ia menjadikan manusia mampu mempergunakan
berbagai daya alam sekitarnya. F. Fungsi pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama ada fungsi sosialisasi. Sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak gambaran tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga sosialnya. Anak-anak dibiasakan untuk berlaku sopan terhadap orang tua, hormat dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Yang kedua ada fungsi kontrol sosial. Sekolah berfungsi sebagai alat pemersatu dan alat segala aliran dan pandangan hidup yang dianut oleh para siswa. Sebagai contoh, sekolah di Indonesia. Sekolah harus menanamkan nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia kepada anak-anak di sekolah. 3. Fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan mempersatukan nilai-nilai yang ada. Untuk memenuhi dua tuntutan itu, maka kurikulum yang baku perlu disusun untuk semua daerah dan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai yang dapat menjadikan anak itu menjadi anak yang mencintai daerahnya dan mencintai bangsa dan tanah airnya. Yang keempat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Fungsi latihan untuk mendapatkan tenaga yang terampil sesuai dengan bidangnya. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan pengembangan tenaga kerja mempunyai dua hal. Yang pertama, sekolah digunakan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional dalam bidang spesialis tertentu. Dan yang kedua, digunakan untuk memotivasi para pekerja agar memiliki tanggung jawab terhadap karir dan pekerjaan yang dipangkunya. Yang kelima, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan di samping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru, penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya atau cultural diffusion. Kebijakan-kebijakan yang sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru, tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup baru yang semua itu dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang hakikat manusia dan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.